lagi ngapain? Umi lagi masak air buat bikin teh. Oh, panas ya ternyata. Awas, jangan dekat-dekat. Aku mau dong tehnya. Mau. Nih. Sendoknya hangat. Mbak kan tadi ketika dekat kompor terasa panas. Tadi ketika ngaduk teh terasa hangat. Itu akan menjadi topik kita pembahasan kali ini. Tapi terlebih dahulu kita sapa yang di rumah. Oke? Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bu Nikmah. Nama saya Zahra. Kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang perpindahan panas atau kalor. Simak ya penjelasan berikut ini. Perpindahan panas atau kalor. Perpindahan panas atau dikenal juga sebagai perpindahan kalor adalah berpindahnya kalor dari benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah yang terjadi secara alami. Perpindahan ini mengakibatkan terjadinya percampuran suhu dari kedua benda tersebut. Macam-macam jenis perpindahan panas atau perpindahan kalor. 1. Konduksi. Konduksi adalah perambatan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi jika panas mengalir dari tempat dengan suhu tinggi ke tempat dengan suhu yang lebih rendah menggunakan media penghantar panas tetap. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Sendok stainless steel akan terasa panas saat dipakai untuk mengaduk kopi panas. Nah, perambatan panas inilah yang disebut dengan konduksi. Cangkir pelan-pelan akan terasa hangat, bahkan panas jika diisi kopi atau teh panas. Padahal sewaktu kosong, cangkir memiliki suhu yang sama dengan ruangan tempatnya disimpan. Memanaskan panci atau wajan di atas api merupakan salah satu peristiwa konduksi yang bisa kamu lihat sehari-hari di rumah. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. 2. Konveksi. Perpindahan panas secara konveksi terjadi antara permukaan padat dengan benda cair yang mengalir di sekitarnya melalui media penghantar cairan atau gas. Biasanya, perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada benda cair atau gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Minyak goreng yang dipanaskan di penggorengan. Panas pada minyak dengan suhu tinggi berpindah ke minyak dengan suhu lebih rendah. Perpindahan panas pada minyak ini terjadi dengan perantara air atau minyak itu sendiri. Terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan balon udara, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa medium perantara. Perpindahan panas dengan cara radiasi terjadi melalui gelombang-gelombang elektromagnetik. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Panas matahari yang sampai ke bumi dan bisa langsung kita rasakan tanpa adanya perantara. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api atau lampu dengan daya yang besar. Proses menetaskan telur ayam atau burung dengan lampu
juga merupakan peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada peristiwa perebusan air terjadi proses perpindahan panas atau kalor dengan 3 cara, yaitu panas api yang secara langsung sampai pada panci termasuk proses radiasi. Kemudian panci yang semula dingin ketika terkena panas akan terasa panas juga. Ini termasuk proses konduksi. Sedangkan air yang direbus semula dingin, lama-kelamaan akan panas. Ini termasuk proses konveksi. Pada kejadian awal, ketika badan kita berdekatan dengan kompor yang menyala, maka panas dari kompor akan sampai ke badan kita. Kejadian ini termasuk jenis radiasi. Sedangkan ketika kita mengaduk teh hangat, sendok terasa hangat, ini juga termasuk jenis konduksi. Nah, itu dia penjelasan mengenai perpindahan panas atau perpindahan kalor, lengkap dengan macam-macam jenis dan contohnya. Gimana penjelasan tadi? Oh ya, aku sudah paham. Itu tadi video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.